Ya, aksi Gejayan Memanggil kembali digelar hari ini. Massa berkumpul dan juga melakukan long march dari Bundaran Universitas Gadjah Mada menuju perempatan Gejayan, Yogyakarta. Aksi ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan praktik pemilu, pembangunan, hingga kemiskinan. Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami Prof. Kunchoro, Guru Besar Psikologi Sosial UGM. Selamat sore Prof, apa kabar? Selamat sore Mas Rifki, alhamdulillah sehat walafiat. Selamat sore Alhamdulillah. para pemirsa semuanya. Iya, Prof. Ini kita tahu aksi Gejayan Memanggil kembali muncul jilid 2 kali ini setelah kemarin para guru besar dari UGM dan juga sejumlah kampus bersuara. Apakah kemudian bisa dikatakan ini jadi bentuk perlawanan dari masyarakat? Kalau dilihat dari seperti itu adalah bahwa apa yang dilakukan oleh UGM yang kemudian memiliki efek snowball hingga sekarang ada 139 universitas yang menyatakan, kemudian ada beberapa civil society yang melakukan, itu saya kira seharusnya itu dipahami oleh mereka yang merasa dikritik. Nah, karena gerakan-gerakan seruan moral dari guru besar dan universitas ini tidak didengarkan, nah kemudian memberikan, apalagi kemudian justru malah mendapat perlawanan, dianggap partisan, dianggap dikendalikan oleh kelompok tertentu. Saya kadang-kadang bingung, Mas. Gitu. 139 universitas, banyak guru besar. Lalu kita kalau rapat senat aja, 2 dosen aja bisa ributnya bertahun-tahun kok tidak selesai. Kok sampai dengan ini bisa dikendalikan. Ini satu hal yang menurut kami sangat aneh. Karena itulah maka karena kita semuanya ternyata kita merasakan hal yang sama. Yang berulang kali saya sampaikan itu masalah etika, masalah rasa keadilan, itu yang menjadi dasar sehingga semuanya itu mengena gitu. Karena itulah maka kemudian ketika itu justru dianggap sebagai partisan, berpihak, ya mahasiswanya kemudian dan masyarakat yang lainnya merasa sama seperti itu. Nah itu kemudian mereka berontak, dan itu yang menjadi menarik. Sebenarnya saya dua, Mas. Ini adalah dalam kegiatan ini tidak banyak besar atau dosen yang terlibat. Inilah kembali menunjukkan bahwa kegiatan kami itu tidak ada yang mengendalikan. Gitu. Kami tidak ingin saling mempengaruhi. Ketika kemarin UGM itu sivitas akademika, jelas sivitas akademika itu siapa. Nah, sekarang ini mahasiswa. Kalau mahasiswa ya kami dosen tidak cawe-cawe, gitu. Guru besar tidak cawe-cawe, biarlah mereka mengembangkan dirinya untuk bisa menatap masa depannya bagaimana yang paling baik menurut dia. Karena itulah maka kenapa dipilih di Gejayan, saya kira ada unsur historis, yaitu meninggalnya Moses Garut Kaca yang ada di sana pada bulan Mei tahun 1998, sehingga ini memberikan kenangan, memberikan semangat kepada para mahasiswa dan juga civil society. Oke, tapi sebenarnya apa sih tuntutan dari teman-teman mahasiswa, Prof? Ya masih mengingatkan pada Pak Jokowi kelihatannya. Kemudian juga masih mengingatkan agar berlaku ini sesuai dengan asas-asas demokrasi Pancasila, luber, judil, gitu loh. Tapi kan kenyataannya yang terjadi adalah tidak seperti itu. Yang tadi dikatakan oleh dosen itu sudah ditanggapi dengan jawaban yang arogan. Saya kan tahu datanya, saya punya seperti ini. Saya akan punya big data dan sebagainya. Itu yang dikatakan seperti itu. Padahal kalau sebetulnya ya, saya itu memimpikan, dan saya usulkan beberapa petinggi di polisi, saya mbok gini saja, daripada ribut, datang saja polisi atau apa ke universitas besar, mendengar mereka itu universitas itu apa keluhannya, gitu loh, alasannya apa, ditampung, kemudian disampaikan kepada yang berkepentingan. Menampung itu sebetulnya sudah bagian dari media katarsis. Artinya kalau media katarsis itu kalau orang ngamuk, kalau diberi saluran untuk ngamuk, maka dia tidak akan ngamuk, gitu loh. Karena itu loh saran saya seperti itu, tapi itu tidak didengar, malah kita mendapat perlawanan. Dan setelah kami melakukan beberapa kali diskusi di televisi ini, saya paham bahwa ternyata di lingkungannya
atau Pak Jokowi yang terlibat dengan kegiatan ini itu ada 3 kelompok. Satu kelompok istana yang kalau menurut saya sudah berubah. Itulah yang kemudian membuat beberapa kali ada perubahan-perubahan yang sekarang terjadi. Saya kira agak baik, misalnya menunda pembelian bansos pada tanggal 15 Februari, itu yang sangat bagus. Tetapi yang lain-lainnya itu, pada kelompok yang merasa dirugikan, gitu, malah menyerang balik, dosen itu partisan, punya kepentingan, dikendalikan. Nah ini yang membuat kami tidak terima. Gitu. Karena apa? Kami itu tidak. Kami mengingatkan, kami dengan cinta. Yang ketiga adalah kelompok buzzer. Itu juga tidak terkendalikan. Sehingga seharusnya kalau memang seperti itu satu kata antara dilakukan oleh Pak Presiden di istana dengan kelompok dua yang dibutuhkan dan juga kelompok buzzer itu satu kata sehingga ada yang bisa digelar oleh Pak Jokowi, tapi kelihatannya Pak Jokowi tidak bisa mengendalikan yang kedua ini. Sehingga seperti simponi yang sini seperti ini, yang ini seperti ini. Dan itu membuat luka semakin menganga. Sebetulnya kalau bisa dipahami, diikuti, itu sudah tidak akan ada persoalan. Oke, kemudian kita lihat situasi saat ini, Prof. Ini makin dekat dengan pencoblosan atau pilpres tanggal 14 November nanti. Kemudian kita tahu juga suara-suara dari masyarakat gitu ya, dari teman-teman mahasiswa ini juga masih terus menggelora. Kemudian apa seharusnya yang dilakukan pemerintah, Prof? Menurut Anda? Ya, tadi seperti yang kami sampaikan, datanglah kepada sumber-sumber. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh kelompok itu adalah satu, malah justru membuat tandingan-tandingan. Ini mengadu sesama warga itu apakah sudah dipikirkan? Gitu. Hanya untuk kepentingan sesaat, kekuatan sesaat 5 tahun, harus mengadu sesama warga negaranya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah meminta pada rektor-rektor, pada mahasiswa untuk pernyataan bahwa Pak Jokowi hebat. Tidak usah diperintah, kalau misalnya beliau hebat, pasti kita akan menghebat. Kenapa? Karena kita kebiasaan di perguruan tinggi itu kita tidak boleh berbohong. Kita boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Nah, yang terjadi adalah justru ada perlawanan-perlawanan seperti itu. Nah, ini blunder kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya seperti yang saya katakan, didatangi, dibagi kelompok-kelompok gitu kepada universitas-universitas, didengarkan keluhan-keluhanmu apa, masalahmu apa, usulmu apa, begitu loh. Dari situ kita dengar, kemudian pada kelompok itu di Jakarta dibicarakan begini, dan kemudian dengar bisa tidak dirubah dari GSK, ada diumumkan, sudah kami sampaikan, ini gini, seperti ini, itu semuanya terbuka enak, gitu loh. Tidak justru malah dilawan, gitu. Seperti kalau misalnya guru besar tidak boleh bicara etika, lalu apa? Fungsi kita itu kan menjaga moral dan etika bangsa, gitu loh. Sehingga sekali lagi ini akan menjadi sebuah blunder kalau misalnya kita dilarang bicara itu. Dan harap diketahui, ada yang mengatakan guru besar atau dosen itu udah berhak untuk ngomong masalah politik. Loh, kok siapa yang udah berhak? Politik itu hal bernegara. Kita itu adalah pemikir bangsa, gitu. Karena itu kita itu penjaga moral etika bangsa. Ketika melihat sesuatu yang tadi katakan, ya kita mengemukakan itu, tidak ada gula, tidak ada api, tidak ada asap yang terjadi. Nah, sayangnya yang ditembak itu adalah bukan sumber apinya, tapi yang ditembak itu justru seperti kami ini yang memberikan masukan ini. Gitu. Itu satu hal yang barangkali perlu dilatih. Oke, baik Prof. Tentunya kita semua berharap gitu ya supaya suara-suara dari masyarakat, dari teman-teman mahasiswa ini bisa segera direspon dengan baik oleh pemerintah sehingga nantinya tidak terjadi lagi aksi-aksi susulan berikutnya dan pemerintah juga bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Terima kasih, Prof. Yang paling mengerikan begini, Mas. Oke. Maaf, ada sedikit yang menurut saya. Boleh, singkat saja, Prof. Ada teori yang salah. Mereka menganggap bahwa kondisi sekarang tidak bisa chaos karena tidak ada krisis ekonomi. Ya, tetapi yang terjadi sekarang krisis kepemimpinan, tidak ada teladan yang baik. Ini bisa memacu yang namanya gerakan-gerakan yang seperti itu. Ya. Saya kira itu. Mas. Baik. Terima kasih, Pak. Baik, Prof. Kunchoro, sama-sama. Terima kasih banyak waktunya untuk CNN Indonesia. Selamat kembali beraktivitas. Matur nuwun.